Ketemu lagi di kuliah Sistem Digital. Topik kali ini kita akan membahas tentang building block rangkaian kombinasional. Pada bab sebelumnya telah diperkenalkan teknik dasar untuk merancang rangkaian logika. Di dalam prakteknya, beberapa jenis rangkaian logika sering digunakan dalam bentuk building block rangkaian untuk menghasilkan rangkaian yang lebih besar. Dalam bab ini kita akan membahas tentang blok rangkaian tersebut dan memberikan contoh penggunaannya. Multiplexer telah diperkenalkan secara singkat di bab 2 dan bab 3. Jadi rangkaian multiplexer ini memiliki sejumlah input data, satu atau lebih input pilihan dan satu output. Jadi multiplexer itu secara bentuknya kita bisa menyatakan sebagai digital switch ya, yang menghubungkan data dari source ke output. Jadi di sini ada beberapa select input untuk menentukan data source atau sumber yang akan dikoneksikan ke output. Gambar berikut adalah gambar multiplexer 2 ke 1. Jadi di mana di sini inputnya adalah W0 dan W1 dan outputnya adalah F. Dan input satu lagi adalah S sebagai selektor. Nah, ketika S dipilih menjadi 0, maka input W0 akan dipilih menjadi output dari F. Sedangkan jika select bernilai 1, S bernilai 1, maka output F itu akan bernilai W1. Jadi secara grafikalnya, secara simbolnya akan dituliskan seperti ini. Kemudian kalau kita lihat tabel kebenarannya, maka di sini tabel kebenarannya adalah fungsi S ya, di mana ketika S bernilai 0, maka F itu bernilai W0, dan ketika S sama dengan 1, maka F itu bernilai W1. Implementasi dari multiplexer 2 ke 1 ini dapat kita lihat di gambar C. Ini adalah rangkaian sum of product dari implementasi multiplexer ini, di mana dia menggunakan 2 gerbang AND dan 1 gerbang OR. Gambar berikut menggambarkan multiplexer yang lebih besar dengan 4 input data, yaitu W1, W2, W0, W1, W2, dan W3, di mana selektornya adalah S0 dan S1. Jadi kalau kita lihat tabel kebenarannya, jika S1, S0, S1 dan S0 bernilai 0, 0, 0, 0, maka outputnya adalah W1. Ketika selektor bernilai 0, 1, maka outputnya adalah W1. Ketika selektor bernilai 1, 0, maka outputnya adalah W2. Dan ketika selektor bernilai 1, 1, maka outputnya adalah W3. Jadi dari tabel kebenaran ini, jika kita ingin menuliskan fungsi booleannya, maka dapat kita tuliskan seperti ini. Jadi S1 not S1 S0, jadi untuk menuliskan ini S1 S0 not S0 sama dengan W0 ditambah not S1 S0 W1 ditambah S1 S0 not S0 W2 ditambah S1 S0 W3. Sedangkan implementasi rangkaiannya menggunakan sum of
produk bisa kita lihat di sini diimplementasikan dengan 4 gerbang AND dan 1 gerbang OR dan 2 gerbang NOT yang dihubungkan ke input selektor S0 dan S1. Multiplexer 4:1 ini dapat juga kita implementasikan menggunakan multiplexer dari multiplexer yang lebih kecil, yaitu 2:1. Jadi kita perhatikan di sini bahwa multiplexer 4:1 ini dapat dibangun dari 3 multiplexer 2:1, di mana di sini sifatnya bertingkat ya. Dengan selektor yang tahap pertama itu adalah S0 dan selektor tahap kedua itu adalah S1. Sedangkan multiplexer 6:1 itu dapat dibangun dengan 5 multiplexer 2:4. Jadi di mana di sini dibangun secara bertingkat dengan selektor pertama itu adalah S0 dan S1, sedangkan selektor kedua itu adalah S2 dan S3, seperti ini. Berikut adalah contoh aplikasi secara praktis yang di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gambar ini menunjukkan rangkaian yang memiliki 2 input X1 dan X2 dan 2 output E1 dan E2. Seperti yang ditunjukkan oleh garis yang warna merah di sini, dihubungkan bahwa fungsi rangkaian adalah untuk memungkinkan salah satu inputnya dihubungkan ke salah satu outputnya di bawah kendali input lain, yaitu S. Sirkuit yang memiliki N input dan K output yang fungsi utamanya untuk menyediakan kemampuan untuk menghubungkan input apapun ke output apapun biasanya disebut sebagai crossbar switch N kali K. Crossbar dengan berbagai ukuran dapat dibuat dengan jumlah input dan output yang berbeda. Ketika ada 2 input dan 2 output, maka switch ini disebut sebagai crossbar 2x2. Sedangkan gambar B ini merupakan implementasi 2x2 crossbar switch menggunakan multiplexer. Input pemilihan multiplexer dikendalikan oleh sinyal S. Jadi jika S sama dengan 0, crossbar akan menghubungkan X1 dengan E1 dan X2 dengan E2. Sedangkan jika S bernilai 1, maka crossbar akan menghubungkan X1 dengan E2 dan X2 dengan E1. Saklar crossbar ini berguna dalam banyak aplikasi praktis di mana perlu untuk dapat menghubungkan satu set kabel ke set kabel yang lain, di mana pola koneksi berubah dari waktu ke waktu. Sekarang kita akan membahas bagaimana kita mengimplementasikan combinational circuit itu menggunakan PSDL. Jadi di sini kita akan memperkenalkan selected signal assignment. Jadi di sini sebelumnya kita sudah mengenal assignment sederhana, baik dalam bentuk persamaan logika. Misalnya katakanlah F sama dengan, kalau kita tulis seperti ini, F sama dengan X or Y. Ini adalah bentuk assignment sederhana. Nah, di sini kita akan memperkenalkan assignment yang lain atau yang kita sebut sebagai selected signal assignment yang memungkinkan kita untuk memberikan sebuah nilai terhadap variabel yang kita tentukan itu berdasarkan kriteria pemilihan. Jadi di sini kita akan mengimplementasikan multiplexer 2:1. Di
menggunakan PSDL. Dari gambar rangkaian multiplexer 2:1 ini kita dapat lihat bahwa di sini ada 3 input, yaitu S, W0 dan W1 dan 1 output wave F. Jadi di sini kita implementasikan pada entity sebagai eksternal ya. Port input dan output. Jadi kita tentukan di sini W0, W1 dan S itu adalah sebagai input dengan tipe data standar logic, dan kemudian F itu adalah output dengan standar logic S. Kemudian kita implementasikan di sini behavior dari multiplexer 2:1 ini. Di sini kita menggunakan keyword with select. Jadi di sini with S select F akan diassign bernilai W0 ketika W0 S itu bernilai 1 dan di-assign sebagai W1 ketika nilai yang lain atau others. Jadi begini caranya kita mengimplementasikan atau meng-assign variabel F berdasarkan kriteria nilai S yang dipilih. Bagaimana kita mengimplementasikan multiplexer 4:1? Nah, di sini kita lihat bahwa inputnya itu ada 4 ya, 6 ya. 4 itu W0, W1, W2, dan W3, dan selektornya adalah S0 dan S1. Kita implementasikan sebagai port, di mana di sini kita lihat W1, W2, W0, W1, W2, W3 itu adalah integer dengan tipe data standar logic ya, dan arahnya adalah in. Kemudian S, kita lihat di sini, kita nyatakan dengan tipe data standar logic vector ya, dengan nilai dari 1 ke 0 ya, 1 down to 0 ya. Ini adalah array untuk S, di mana nanti kombinasi inputnya adalah 00, 01, 10, dan 11. Nah, kemudian di sini kita lihat outputnya adalah F dengan arah out dengan tipe data yang sama sebagai standar logic. Jadi di sini kita menggunakan implementasikan behaviornya atau fungsionalnya, tetap menggunakan select di sini, di mana kita gunakan keyword with S select, di mana nanti nilai S ini adalah kombinasi inputnya adalah 00, 01, 10, dan others. Jadi ini, jadi nilai F akan bernilai W0 ketika S itu bernilai 00, dan nilai F akan di-assign sebagai nilai W1 ketika S-nya adalah 01, dan di-assign sebagai W2 ketika S itu bernilai 10, dan F akan di-assign sebagai W3 ketika S itu bernilai 11 atau others. Ini. Pada contoh ini kita juga bisa menggunakan conditional signal ya, conditional signal assignment. Jadi kita lihat di sini berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Jadi untuk multiplexer 2:1 kita bisa implementasikan nilai F menggunakan statement seperti ini. F sama dengan W0 when S sama dengan 0, else W1. Jadi ini mirip dengan implementasi yang tadi menggunakan selective signal assignment menggunakan keyword with and select ya.
Demikian pembahasan kita tentang multiplexer, aplikasinya, dan bagaimana kita mengimplementasikannya menggunakan VSDL. Terima kasih.